Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi Pak Yusnawan dan Ibu Dian. Pagi. Alhamdulillah, Pagi, Pak Nang. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita semuanya bisa hadir ya untuk melaksanakan salah satu tugas yang memang diagendakan untuk kita bisa laksanakan ya, yaitu terkait dengan demonstrasi kontekstual untuk praktik coaching. Nah, Alhamdulillah pada sesi hari ini kita akan mencoba untuk membersamai ya Bapak dan Ibu sekalian untuk praktik coaching tersebut. Untuk pertama mungkin Pak Yusnawan pada sesi ini mungkin akan mempraktikkan sebagai coachnya ya Pak, berperan sebagai coach Siap, dan Ibu Dian sebagai coachingnya ya. Ya, betul. Baik, ya. saya ingin melaksanakan dulu pra supervisi atau observasinya dengan Pak Yusnawan karena hari ini mungkin Pak Yusnawan yang di sesi ini yang akan melaksanakan yang akan melaksanakan coachingnya kepada Ibu Dian. Pak Yusnawan kira-kira untuk rubrik penilaiannya mungkin bisa kita sepakati ya. Jadi Ya. hal-hal yang tadi difokuskan kepada seperti kompetensi dan sebagainya mungkin itu yang akan menjadi rubrik penilaian kita ya untuk kesempatan coaching hari ini. Kemudian kira-kira untuk pada saat nanti coaching, Pak Yusnawan insya Allah kira-kira kompetensi coaching apa yang akan dititik beratkan atau dikembangkan untuk kesempatan praktik hari ini? Untuk praktek hari ini saya lebih ke ini, Pak, lebih ke bagaimana saya berupaya untuk menghadirkan penuh diri saya dalam kegiatan kegiatan ini. Artinya bukan hanya raganya, tapi emosinya saya pun ingin dapat feel-nya kan dengan praktek coaching pada hari ini seperti itu. Mm. Baik, alhamdulillah ya. Oke, kemudian selanjutnya nanti kami juga ingin menyepakati gitu ya, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin saya nanti observasi gitu, Pak. Ya Tadi bisa, mungkin di sana ya, ya itu. Ya terkait betul ya. dengan kehadiran eh, penuh Kehadiran saya penuhnya ada ya, dalam kegiatan ini. betul, betul. Baik, kemudian nanti juga kita akan melihat ya sejauh mana indikator-indikator ketercapaian yang menjadi tujuan dari pengembangan yang coaching yang akan nanti diinginkan ya. Mungkin Ya, nanti ya, jadi indikator-indikatornya mungkin nanti kita bisa lihat mungkin ya dari ya. praktik coaching yang nanti akan Pak Yusnawan sebagai coachnya untuk memberikan coaching kepada Ibu Dian. Udah siap mungkin Pak untuk praktiknya Pak? Siapa, Nang? Siap ya, Bu Dian juga siap ya sebagai Siap, coachingnya ya. siapa, Baik, Ana? disilahkan. Insya Allah saya akan mute dulu mungkin ya, dan disilahkan untuk Pak Yusnawan dan Ibu Dian untuk melaksanakan praktik coachingnya. Baik. Selamat pagi, Pak Yus. Assalamualaikum. Pagi, Budian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih sudah mau bertemu dengan saya pada pagi hari ini. Maaf ya, mengganggu mungkin. Hmm. Enggak, Budian. Alhamdulillah kebetulan pagi ini saya eh, jam jam pertama sampai jam keempat itu kosong ngajarnya. Oh, Jadi oh gitu. cukup waktu yang sangat luang lah di pagi hari ini. Emang Sip ada apa, deh kalau Budian? gitu. Gimana Pas gimana nih? banget. Pokoknya pas deh. Ini saya ingin ngobrol-ngobrol sedikit nih sama Pak Yus. Hmm, Kebetulan lagi agak bingung-bingung dan galau-galau dikit gitu. bingung seperti apa? Barangkali bisa saya bantu atau gimana? Iya, Pak Yus. Ini saya kan tahun ini jadi wali kelas nih. Kebetulan saya punya salah satu siswa di kelas saya yang agak unik karakternya dibandingkan dengan teman-teman kelas yang lain gitu ya. Nah, siswa ini cenderung dia itu ingin lebih unggul daripada teman-temannya dalam hal apapun, terutama dalam hal penilaian gitu. Nah, di kelas dia cenderung mendominasi, ingin selalu yang terdepan pokoknya. Hmm. Memang sih ada bagusnya juga gitu, tapi kan em, melihat situasi atau kelasnya jadi kurang kondusif karena anak ini cenderung ingin selalu jadi juara lah, ingin jadi ke satu terus. Dan ketika suatu saat ada temannya yang mengunggulinya atau lebih dari dia kemampuannya atau nilainya, ini anak suka merusak barangnya sendiri gitu. Oh.
kadang bisa pulpennya, bisa handphonenya, tapi sejauh ini tidak sih ya kalau ke badannya atau ke fisiknya gitu enggak, atau ke orang lain tidak, hanya ke Ya, barangnya sendiri. Dan ke temennya yang diungguli oleh nilainya lebih unggul dari dia itu, dia jadi sikapnya agak agak kurang baik gitu, cenderung agak acuh ya. memaki, acuh gitu, jadi sebel mungkin ya karena dia sudah Kalahkan ya. terpilih. Nah, begitu Pak Yus, betul. Nah, itu kan jadi situasi di kelas juga kurang nyaman sepertinya untuk anak-anak yang lain gitu. Nah, Ini anaknya sebetulnya laki-laki perempuan kemudian? laki-laki kebetulan Pak Yus, laki-laki dan Juga ya, laki-laki iya, ya. laki-laki dan anak tunggal sepertinya. Kemudian sebetulnya saya sudah koordinasi dengan guru BK dan saya sudah sampaikan keunikan siswa tersebut. Tapi sekarang masih belum terlihat ya perubahan yang signifikan. Nah, selama ini yang sudah saya lakukan, saya sering sih nasehatin aja ya sampai hanya sebatas itu dulu. Iya. Dan ternyata memang masih tetap ya belum ada perubahan lah yang bagus gitu untuk anak tersebut. Masih saja tetap memiliki sikap seperti itu, Pak Yus. Jadi saya agak buntu juga gitu. Makanya saya ingin di coaching deh sama Pak Yus, ingin ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan saya dapat ide atau dapat manfaat dari perbincangan kita ini, Pak Yus. Oke, ini menarik sekali ya. Masalah yang dihadapi oleh Budian sangat unik. Ini dalam arti ada sisi positifnya, ada juga sisi yang negatifnya. Tadi sampai merusak merusak Iya, barangnya. barang. Baik, baik Budian. Ini saya sangat sangat menarik nih kalau kita diskusikan masalah ini. Nah, kira-kira harapan Ibu Dian setelah sesi diskusi ini seperti apa ini? Setelah diskusi dengan saya. Iya, Harapannya gitu ya. harapan saya nih ya tentu saja nanti setelah saya diskusi sama Pak Yus, saya dapat tercerahkan, saya dapat ide-ide baru bagaimana cara menyikapi anak ini, tahapannya seperti apa supaya anak ini potensinya bisa muncul tanpa merugikan orang lain gitu. Karena sebetulnya nih anak sudah bagus potensinya, hanya itu sikapnya yang masih apa ya cenderung egois dan tidak mau terkalahkan itu dan cenderung merusak barang dia sendiri itu yang ingin saya rubah gitu dari anak ini. Mm-mm. Mudah-mudahan sih bisa ya Pak Ya. Yus. Nah, sebelumnya barangkali sudah ada strategi yang sudah dilakukan oleh Budian sebelum sebelum eh, sesi diskusi kita kali ini. Ya, strateginya sih saya hanya memberi nasihat saya ya. Jadi ketika anak itu melakukan hal yang merusak dia barangnya, misalkan saya langsung memberi nasihat. Cuman mungkin belum maksimal gitu Pak Yus, karena saya memberi nasihatnya memang sebatas ngobrol ringan saja. Saya Hmm, belum sih ngobrol dengan orang tuanya gitu. Jadi saya belum lebih mendalami karakter anak ini seperti apa. Sebetulnya kalau saya bisa mendalaminya, bisa mm-mm. tahu akar permasalahannya, kenapa ini anak punya sikap seperti itu, barangkali bisa dicari solusi ya Pak Yus. Iya, betul. Nah, kita coba Budian analisis aja dulu. Eh, dari skala 1 sampai 10 nih, supaya Budian Ya. nanti bisa lebih maksimal dalam membuat solusinya. Dari solusi yang sudah dilakukan oleh Budian tadi dengan cara ngobrol dengan anak tersebut, ini di dalam skala berapa? 1 sampai 10 tingkat keberhasilan. Ini masih 5 kayaknya Pak Yus. Karena masih belum terlihat perubahannya gitu. Hanya sedikit lah. Jadi ketika ada saya, mungkin dia Hmm, bisa bersikap hmm, baik sama temannya itu yang mengunggulinya itu. Tapi ketika tidak ada saya atau tidak hmm. ada gurunya, balik lagi gitu ke karakter awalnya gitu Pak Terus Yus. respon anak itu gimana ketika diajak ngobrol, Budian? Responnya. Responnya cukup komunikatif karena pada dasarnya ini anak kepercayaan dirinya tinggi ya. Kemudian cerdas juga ketika dia dikasih motivasi atau dikasih stimulus terkait dengan pelajaran, terutama hitungan, numerasi, literasi, itu Hmm,
bagus gitu, daya tangkapnya cepat gitu. Kemudian dari segi komunikasi dia juga bagus, bisa Mm-mm. mengungkapkan, mengekspresikan pendapatnya dengan baik. Hanya itu mungkin karakternya itu yang eh, tidak ingin diungguli oleh orang lain dan ingin mendominasi. Mm-mm. Itu Pak Yus, Nah, sepertinya. dari hasil obrolan dengan anak-anak anak itu, mungkin Budian sudah bisa menggambarkan lah bagaimana karakteristik anak tersebut, dan Budian tentunya sudah bisa membuat terobosan-terobosan baru yang inovatif untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, kira-kira eh, inovasi ataupun strategi yang akan direncanakan setelah melihat strategi yang sebelumnya hasilnya, tadi kata Budian baru 1 sampai skalanya baru sampai 5. 5. Iya. Untuk menaikkan itu kira-kira rencana Budian seperti apa? Eh, Sepertinya pertama saya harus mendekati kembali ya, Mm-mm. berbincang kembali, mendalami kembali terhadap anak tersebut, apa kira-kira akar permasalahannya sehingga dia punya kecenderungan karakter ingin mendominasi, ingin selalu unggul gitu Pak Yus. Lalu dari situ setelah saya tahu akar permasalahannya, misalkan kan bisa saja itu karena kebiasaan di rumah atau didikan dari orang tua dari awal yang menuntut si anak ini best harus selalu dari nomor satu kan bisa jadi ya. Jadi nanti saya juga harus berkoordinasi dengan orang tuanya. Jadi Hmm, mengkonfirmasi apakah karakter anak ini memang dikarenakan karena eh, kebiasaan di rumahnya gitu. Nanti saya ngobrol dengan orang tuanya. Kemudian kembali ke anak. Melakukan ini, Pak Yus, saya ingat dulu pernah belajar teknik restitusi. ya, Nah, jadi saya ingin ingin melakukan pola pendekatan restitusi anak gitu. Jadi dengan ya, ketika dia melakukan perbuatan yang merusak dan eh, sikap yang tidak baik ke temannya, nah saya akan meyakinkan nih anak bahwa eh, hal tersebut kurang baik gitu. ya, Kemudian nanti dikaitkan kepada bahwa manusia itu tidak harus selalu nomor satu gitu. Wajar kalau seseorang atau manusia itu kadang ada di atas atau ada di bawah. Nah, itu manusiawi. Nah, ini saya ingin menekankan itu ke anak ini. Mudah-mudahan dari situ dia sadar, lalu saya kaitkan pada keyakinan kelas. Nah, ya, kebetulan saya di kelas saya sudah membuat keyakinan ya. kelas nih Pak Hmm, Yus terkait terhadap nilai menghargai orang lain gitu. Nah, nanti saya kaitkan dengan itu, dengan keyakinan kelas, menghargai orang lain, sehingga nanti ketika si anak ingin merusak barang atau bersikap tidak baik kepada teman yang sudah menggulinya, dia akan ingat kembali kepada nilai atau keyakinan kelas yang sudah disepakati, Pak Yus. Kira-kira Nah, kapan nih Budian rencananya mau melakukan langkah tadi ini? secepatnya deh Pak Yus, tapi kan ini tergantung ini anak, misalkan karena masih muncul seperti itu atau tidak. Misalkan minggu depan pas pelajaran saya kebetulan dibagikan ulangan nih yuk Pak Yus. Ya, Jadi mm-mm. kalau nih nilainya memang agak ada di bawah ya, ada yang lebih mengungguli. Nah, minggu depan sepertinya Pak Yus bisa nih saya terapkan. Ya, Mudah-mudahan. ya mudah-mudahan berhasil lah. Tapi tergantung Ya, amin. komitmen juga Budian. Mudah-mudahan Budian tetap apa semangat kan. Nah, komitmennya ini Betul. untuk menjaga semangat Budian seperti apa nih komitmennya supaya permasalahan ini cepat selesai Budian? Iya, iya, betul ya Pak Yus. Supaya saya komit terhadap strategi yang saya buat ini, saya sepertinya nanti akan berkolaborasi dengan guru BK deh. Hmm. Dengan guru BK, karena kebetulan kan guru BK lebih tahu tentang konselingnya ya. Ya, Nah, dengan guru BK, kemudian saya buat jurnal juga Pak Yus. Ini kan masalah yang unik juga, nanti ya. barangkali ke depannya saya bertemu dengan anak Hmm. yang unik seperti ini kan bisa saya buka-buka lagi gitu Pak Yus. Selain dengan guru BK, ada pihak lain lagi yang akan dilibatkan dengan rencana Budian ini? Pihak orang tuanya Pak Yus.
Hmm, Sepertinya iya ya, dengan pihak orang tuanya. Saya akan kerjasama dengan pihak orang tuanya sehingga di sekolah penanganan terhadap siswa ini akan selaras dengan penanganan siswa ini di rumahnya supaya hasilnya akan lebih maksimal. Gitu sepertinya Pak Yus ya. siap betul. Kemudian tindak lanjut apa yang nanti Budian akan lakukan setelah kita nih sudah diskusi nih cukup banyak nih. Ya, Nah, ya. setelah diskusi ini apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Budian? Wah, banyak kayaknya Pak Yus karena saya hasil diskusi ini saya tercerahkan juga nih Pak Yus. Terima kasih. Jadi tadi strategi yang akan saya yang sudah saya jelaskan barusan, sudah saya utarakan barusan akan segera saya laksanakan nih ke depannya. Insya Allah minggu depan bertemu, mudah-mudahan hasilnya memuaskan dan ini jadi pembelajaran juga buat saya Pak Yus ke depannya gitu. Ketika ada kasus serupa, saya bisa menghadapinya dan bisa lebih menyikapinya dengan lebih baik lagi gitu Pak Yus. Sip, keren Budian. Baiklah Budian ya. Saya nih mau masuk lagi ke kelas nih. Oh iya ya, Saya lanjut. mudah-mudahan permasalahan tadi Mm-mm. Budian sudah punya rencana yang cukup matang, cukup bagus. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Budian. Amin Pak Ini mohon Yus. maaf nih Terima kasih waktunya nih. ya. Saya Nggak mau masuk apa-apa. kelas nih. Iya, iya, nggak apa-apa Pak Yus. Terima kasih ya atas waktunya. Saya jadi Ya, tercerahkan sama-sama nih Pak Budian. Yus. Terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah nih. Percakapan yang sangat mantap ini ya. Saya melihat dari beberapa catatannya sudah sangat tercerahkan juga Pak Yusnawan dan juga Ibu Dian. Izin mengkonfirmasi ke Pak Yusnawan. Pak Ya, Yusnawan, saya melihat apa yang barusan dilakukan sama Bapak ya dan juga mengomunikasikannya dengan Ibu Dian ini sudah sangat bagus sekali gitu ya. Saya juga mulai tercerahkan nih. Nah, sebagai pengamat, saya ingin juga menanyakan kira-kira dari seluruh rangkaian coaching yang sudah Pak Yusnawan lakukan barusan dari percakapan yang barusan dilaksanakan, kira-kira eh, indikator ketercapaian apa nih yang sudah Pak Yusnawan sudah laksanakan mungkin? saya merasa Pak Anang alur Mhm, Tirta yang ini sudah saya laksanakan mulai dari mhm. menanyakan tentang tujuan coaching ini. Saya istilahnya tidak disebut coaching tapi diskusi kan. Istilah Iya sih, betul, Iya, betul. supaya lebih soft kan itu. Kemudian yang iya. berikutnya kaitan dengan saya menanyakan juga tentang rencana ditanya rencana yang sudah dilaksanakan dan rencana yang akan dilaksanakan. Itu Betul, kaitannya betul. dengan kemudian saya pun mengidentifikasi sebelumnya mengidentifikasi rencana-rencana yang sudah dilaksanakan. Kemudian baru setelah itu saya menanyakan juga terkait rencana rencana aksinya seperti apa. Tadi Budian Mhm. menyatakan bahwa selama ini sudah ada upaya, tapi dari 1 sampai 10 beliau baru 5 skornya. Betul, betul. Dan saya sambut dengan pertanyaan yang lain, lantas rencana aksinya seperti apa? Rencana strategi ya supaya untuk semakin meningkatkan eh, importnya seperti apa? Kemudian di Betul, betul. terakhir tentang tanggung jawab, alur tirta yang terakhir ada tanggung jawab terkait dengan kapan rencananya dilaksanakan, bagaimana komitmennya, kemudian siapa yang terlibat, meskipun tadi Budian mendahului sebelum ditanya sudah menjawab duluan, dia akan melibatkan guru BK. Nah, di sana saya coba siapa lagi selain dari guru BK. Jadi itulah seninya Pak Nang. Ketika kita Betul, akan betul. merencanakan siapa yang terlibat, udah didahului sama si coachingnya bahkan. Tapi kita kan Iya, banyak pihak yang lainnya kan seperti iya. dan terakhir Betul. kaitannya dengan tindak lanjut. Saya rasa saya merasakan alur Tirta yang ini sudah saya lakukan. Terlalu. Betul, Masya Allah. Baik, terima kasih. Saya juga mencatat beberapa catatan ya, Pak Yusnawan dan juga Ibu Dian terkait dengan praktik coaching di sesi pertama ini sudah sangat sesuai dengan memang alur ceritanya sudah terlihat dan juga sudah nampak. Kemudian tadi ya, yang telah disepakati di awal, di mana kompetensi coaching yang ingin dikembangkan
yang tadi disepakati antara Pak Yusnawan dengan Ibu Dian untuk pada saat praktik ini, yaitu kehadiran penuh itu memang sudah nampak. Saya juga bahkan melihat kompetensi lain nih yang muncul dari praktik coaching Mhm. ini gitu ya, dari praktik diskusi ini. Bagaimana tadi Pak Yusnawan mendengar secara aktif gitu ya berbagai macam informasi dan juga data sebagai referensi awal, lalu ditambah juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang terus menukik dan berbobot. Dan itulah mungkin pengembangan dan memang inilah bagian daripada teknik komunikasi yang memang sudah cukup mapan dan juga ini ya sudah sangat Mantap. mantap gitu ya dari Pak Yusnawan ini ya. Nah, kira-kira Pak Yusnawan untuk di akhir gitu ya, dua pertanyaan terakhir nih. Kira-kira pada saatnya nanti kita diberi kesempatan untuk melaksanakan praktik coaching ataupun diskusi dan fasilitasi yang lainnya, kira-kira kompetensi apa nih yang akan nanti rencanakan untuk dikembangkan? Ya kaitannya dengan eh, apa keterampilan bertanya, Pak. Oh, Keterampilan keterampilan bertanya. bertanya ya. Saya Mhm. melontarkan pertanyaan-pertanyaan pemantik sehingga si coach itu bisa mengeluarkan semua gagasan-gagasannya. Itu yang Mhm. Betul. yang harus nantiasa ditingkatkan selain konsentrasi untuk hadir penuh secara emosi, secara fisik, secara batin ya di kegiatan ini kan seperti itu. Mm. Iya, betul. Baik, terima kasih. Pertanyaan terakhir, saya ingin menyampaikan satu pertanyaan, tapi untuk berdua mungkin ya. Apa yang Bapak dan Ibu rasakan setelah melaksanakan praktik coaching ini? Mm. Saya dulu. Dari Ibu Dian dulu aja, Oh Cah. Dari iya, sebagai coachingnya. iya. Aduh, banyak sekali manfaatnya. Alhamdulillah sekali dari praktik ini saya mendapat masukan, mendapat pencerahan. Ternyata dari diskusi dan hasil percakapan coaching barusan, di mana saya jadi coach dan Pak Yusnawan jadi coachnya, saya jadi mendapat inspirasi untuk menyelesaikan permasalahan yang memang dibimbing oleh coachnya sendiri gitu. Jadi sebetulnya Mhm. permasalahan tersebut solusinya ada dan pernah saya lakukan, hanya mungkin perlu adanya motivasi-motivasi atau stimulus-stimulus yang dilakukan oleh coach dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan pemantiknya itu yang mengingatkan kembali pada saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Iya. Begitu, Wah. Pak Anang? Baik, terima kasih. Kalau Pak Yusnawan sendiri gimana, Pak? Kalau dari saya ini praktek coaching ini sangat bagus ya Pak, sangat Hmm. bagus. Jadi bukan hanya karena apa yang dikedepankan adalah kemitraan. Karena yang Ya. dikedepankan adalah kemitraan, maka eh, tidak menutup kemungkinan bahkan si coach juga bisa mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh coach. Coach. Betul, Mungkin betul. Hmm. saya hari ini belum mendapatkan permasalahan yang seperti Budian, tapi ke depannya siapa tahu Iya, permasalahan yang dihadapi oleh Budian saat ini mungkin akan dihadapi oleh saya juga, dan saya Iya, sudah betul, punya betul, betul. gambaran solusinya yang disampaikan oleh referensinya. Budian. Betul Iya, sih. Jadi Masya Allah. saling Jadi sangat belajar ya. betul, saling belajar, saling berbagi, Ya, dan saling menguatkan lah. Jadi ya, Menguatkan. semuanya tergerak ya, Iya, semuanya. ya. Mm. Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, Alhamdulillah. Bapak dan Ibu, mungkin untuk sesi yang pertama ini kita akhiri dengan bersama-sama mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Pak Anang, Pak Yus. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, Budian. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. 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 Nih kebetulan kita di room ini akan mengadakan proses coaching ya, rekan-rekan semua, di mana nanti Pak Yus akan berperan sebagai coachnya dan saya sebagai pengamat, Pak Anang sebagai Coach. coachnya. Begitu betul ya. Iya, betul, Nah, Bu. Ya, eh, oke, sebelumnya ini akan direkam dan proses kegiatan coaching ini nanti akan dinilai ya Pak Yus. Jadi kita harus mengingat kembali bagaimana kompetensi yang harus kita latihkan terkait pada proses coachingnya, kemudian alur tirtanya juga yang akan dikembangkan, mohon diingat lagi. Untuk rubrik penilaiannya sudah kita sepakati bersama, dan kebetulan saya ini akan berbincang sebentar dengan Pak Anang sebagai coach. Mohon maaf Pak Yus ya sebentar.
Mangga Bu Iya, Dea. silakan Bu. Eh, Baik, ini untuk Pak Anang nih. Kira-kira untuk Mhm, proses coaching hari ini, kompetensi, mhm. kompetensi coaching apa nih yang ingin dikembangkan oleh Pak Anang? Untuk praktik hari ini, insya Allah saya ingin menitik beratkan kepada kompetensi kehadiran penuh, Bu. Presence-nya Kehadiran itu. penuh. Oh iya, Kehadiran kehadiran penuh. penuh. Mhm. Baik, iya. Untuk lebih spesifiknya lagi juga sama ya, tentunya Betul, kehadiran penuh. betul. Dan saya harapkan dari ketiga kompetensi ini mudah-mudahan muncul juga di Amin. Pak Anang. Mhm. Insya Allah ada ya. Ya. Oke, untuk indikator ketercapaian tujuannya seperti apa ya? Yang Ya, diinginkan paling oleh Pak Anang? mm-mm. Paling saya mencoba untuk mendengar lebih banyak gitu ya, mendengar secara aktif juga sama sih mudah-mudahan ya. Hmm, Kemudian juga saya ingin menghadirkan secara emosi dan juga secara psikis saya dan juga raga saya untuk membersamai nanti coach saya Pak Yusnawan pada saat ini gitu ya, sehingga kehadiran penuh saya ini mudah-mudahan bisa memberikan dan juga bisa menghantarkan apa yang mungkin permasalahan nanti yang dihadapi oleh Pak Yusnawan seperti oh itu. iya, baik. Berarti itu tujuan yang ingin dicapainya ya. Mhm. Kayaknya nanti kita sepakati bersama ya, Pak Yus dan Pak Anang, terutama untuk Pak Anang, nanti setelah proses coaching, nanti akan ada refleksi sedikit dari saya untuk saling Betul, betul. berdiskusi dan memberikan umpan balik barangkali ya. Baik, Baik. untuk mengefektifkan waktu, dipersilahkan untuk melakukan proses coaching, saya akan mengamati saja dan mengobservasi terkait pada kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Anang sebagai coach. Mangga dipersilahkan. Ya. Mhm. Assalamualaikum Pak Nang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yusnawan. Tuh, apa kabarnya? Sehat gimana Pak Yusnawan? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Pak. sehat, saya juga sehat Pak. Mohon maaf nih Alhamdulillah. mengganggu waktunya, kira-kira mengganggu nggak saya? Insya Allah Pak, kebetulan ada jeda nih waktu saya ngapa proses pembelajaran. Jadi itu setelah tadi ngajar di satu kelas nanti agak siangan mungkin nanti saya juga akan mengajar di kelas yang lainnya. Jadi insya Allah ada senggang waktu jadi kita bisa optimalkan untuk bisa ngobrol-ngobrol diskusi. Ini ada hal-hal yang harus saya diskusikan nih. Saya lagi galau nih saya Waduh, ya, hari ini galau tadi kenapa nih? mm, tadi di pembelajaran pagi-pagi saya mendapatkan hal-hal yang kurang mengenakan ini di pembelajaran yang saya lakukan. Jadi gini ceritanya Pak Nang. Ada ada siswa yang memang sudah saya amati sebelumnya ini terkait dengan perilaku, sikap dan perilaku siswa ketika dalam Iya, proses iya. pembelajaran. Ada anak yang memang sudah sejak lama saya amati, bahkan guru-guru pun banyak yang menginformasikan ke saya terkait dengan anak itu. Anak itu ada di kelas 10 manajemen perkantoran 3 kan itu. Nah, yang notabene memang anak-anak manajemen perkantoran ini seharusnya idealnya ini dan memang belum ada catatan-catatan minor di tahun-tahun sebelumnya terkait dengan anak-anak yang ada di kelas ini. Nah, Mhm. baru tahun ini memang agak spesial gitu. Memang tidak semuanya sih, tapi justru yang jadi persoalan siswa ini eh, jadi betul-betul ingin cari perhatian, betul cari perhatian dan dia posisinya sebagai KM. Nah, tadi itu saya lagi sumatif nih. Sumatifnya kan setelah berkelompok nonton video Mhm. yang ditayang ya video setiap kelompok. Nah, anak ini tidak mau bergabung dengan kelompoknya. Eh, Hmm. Bahkan dia makan gitu tanpa minta izin lebih dahulu. Terus asik dengan dunianya lah, bahkan cenderung memprovokasi temannya untuk tidak ibarat tidak serius lah ketika belajar. Dan Iya, iya. saya menyimpulkan oh ternyata selama ini yang disampaikan oleh teman-teman juga kecurigaan saya selama ini terhadap anak terhadap anak ini oh ternyata benar benar adanya gitu Pak Anan. Betul, betul. Hmm. Baik, terima kasih Pak Yusnawan untuk curhatannya ya. Baik,
saya ingin menanyakan jadi tujuan hari ini mungkin kita akan diskusi kita ya tujuan dari diskusi Ya, kita hari ini itu untuk melihat sejauh mana nih ya bagaimana cara kita ya cara Pak Yusnawan nantinya untuk bisa eh, menyelesaikan gitu ya, menyelesaikan temuan yang tadi ya. Saya melihat mencatat ini memang ada perilaku siswa ataupun adab siswa yang mungkin kurang pas gitu ya, kurang betul. baik, yang Hmm. itu menjadi temuan gitu ya. Kemudian juga tadi ada sedikit capernya juga ada, bahkan cenderung tidak mau bergabung dengan teman satu kelompoknya, Iya, ya. Yang lebih parahnya lagi adalah tadi memprovokasi ya Pak ya, tadi iya, ya. heeh, heeh, heeh. Betul, betul. Baik dari identifikasi tersebut. Nah, kira-kira sudah apa saja mungkin yang sudah dilaksanakan oleh Pak Yusnawan nih dengan kondisi anak seperti itu, Pak? Eh, saya mencoba menerapkan sebelumnya eh, disiplin yang ya tegas itu Pak Onang. Gas Ada gitu ya. peraturan dia karena kan ada di sekolah ada tata tertib sekolah kan itu. Akan Betul, betul. ketika proses pembelajaran siswa itu ada beberapa ketentuan yang tidak boleh dia langgar. Saya coba tegakkan itu Panang, tegakkan itu. Saya tegur langsung, saya ini langsung ternyata eh, teguran satu kali dua kali tidak mendapatkan respon yang positif dari anak tersebut. Nah, saya kemudian saya coba telepon guru BK. Saya panggil guru BK-nya langsung, Bu, saya bisa dibantu gak saya ke sini? Tolong anak ini untuk diatasi karena dia sudah membuat eh, onar lah, semacam tidak tidak berperilaku sesuai Benar, dengan yang betul. dia yang ditentukan. Karena cukup gaduh juga Pak Anang, karena dia ada Hmm, ada di belakang kan seperti itu. Saya bahkan telepon juga ketua program keahliannya dan waduh. dan memang hasilnya sih justru Gimana Pak hasilnya? ada ada semacam solidaritas in group yang di kelasnya Hmm, yang merasa saya juga sudah mempermalukan kelasnya itu kan karena tadi kan hmm, kelasnya kelas bersama Pak Anang, kelas bersama ya, kelas betul ya. bersama kan seperti itu, Jadi berjamaah maksudnya atau gimana Pak ini? kelas-kelas umum Oh, bukan kelas umum ya? Oh, kelas umum kan betul, ada betul. ada semacam kuliah umum lah seperti itu. Jadi Betul. Baik. ada jurusan lain yang juga masuk sebagai peserta di kelas itu kan seperti itu. Mm, Mm. baik. Terima kasih Pak Yusnawan. Dari tadi pemaparan yang tadi disampaikan Pak Yusnawan, ternyata memang sudah dilaksanakan ya beberapa Mm. strategi ya untuk penanganan dari kasus atau temuan yang tadi Pak Yusnawan dapatkan. Tadi sudah tadi mencoba untuk menghubungi BK dan juga untuk ketua programnya gitu ya. Nah, Ya, kalau mm. melihat dari skala 1 sampai 10 nih, kira-kira setelah mengomunikasikan ataupun juga setelah ada treatment dari guru BK-nya atau dari ketua programnya, kira-kira si anak tersebut seperti apa nih Pak skalanya itu perubahannya? Kira-kira ada perubahan atau gimana Pak? 5 Pak, masih 5 ya? 5. Mhm. Jadi ya tadi menimbulkan semacam ketidaknyamanan Ketidaknyamanan ya. dari siswa tersebut gitu Pak Anang. Ada Betul, betul. ketidaknyamanan, kemudian juga ada solidaritas in grupnya tadi yang saya sampaikan. Jadi Mhm. teman-temannya yang lain lu Bapak kok gara-gara satu orang itu kok Bapak seperti mempermalukan kelas kami kan seperti Kelas itu. kamu. Oh iya iya betul betul. Jadi, Baik. Nah, kira-kira dari Pak Yusnawan sendiri nih, dengan tadi hmm, skala 5 gitu ya, yang memang terjadinya perubahan setelah beberapa melaksanakan treatment, harapannya kira-kira menuju ke skala berapa nih Pak untuk ya, kedepannya nanti dengan melihat kasus seperti ini? Pengen ada ya perubahan bisa ke skala berapa? 8 sampai 9 lah Pak Panang, 8 sampai 8 sampai 9. 9. Mm-mm. Nah, Sampai. untuk mencapai skala itu ya Pak ya, antara 8 Hmm, atau 9 itu kira-kira rencana apa lagi selain dari yang tadi sudah dipaparkan untuk bisa menjadi problem solving ya mungkin ya dari ya. temuan atau kasus yang tadi Bapak sampaikan. Kebetulan tadi saya langsung tersadar Pak, langsung tersadar. Mm-mm. Saya langsung ngobrol dengan guru BK. Gimana? Saya dan anaknya, alhamdulillah, anaknya tanpa saya Mm-mm. minta datang ke ruangan saya. Datang ke Mm. ruangan saya meminta maaf. Akhirnya saya di sana, saya peluk anak tersebut.
Saya pakai, saya ajak Hmm. dialog dengan teknik restitusi, dengan Itu segitiga sih ya. restitusi, Hmm. ya dengan tahapan saya sampaikan bahwa Anda sekarang berbuat salah dan berkecil hati. Saya pun juga pernah berbuat salah. Kemudian kok kenapa bisa berbuat seperti itu? Saya tanya kenapa. Oh, ternyata Hmm. memang ada permasalahan di keluarganya juga. Jadi anak itu dalam tanda petik kurang mendapatkan perhatian dari orang Hmm. tuanya. Nah, Oh, dia betul. mencoba memancing ingin dapat perhatian dari saya juga, mungkin kan seperti itu. Oh Nah, iya betul betul. setelah itu saya coba ingatkan kembali dengan keyakinan. Karena apa? Dan nilai keyakinan kelas. Karena setiap awal Hmm. pertemuan saya selalu mengingatkan bahwa hari ini Anda adalah siswa yang paling bertanggung jawab. Hari ini adalah Hmm. siswa yang paling disiplin. Selalu saya ingatkan seperti itu. Dan anak tadi pun menyadarinya bahwa betul Pak, saya hari ini eh, tidak menyadari keyakinan kelas yang sudah kita Keyakinan kelasnya ya betul. bersama seperti itu Pak Nang. Tadi saya Hmm. sudah coba dengan segitiga restitusi dan Hmm. mudah-mudahan saja anak tersebut tidak mengulangi lagi Hmm. dan tidak menjadi troublemaker gitu kan, tidak Troublemaker lagi betul. semua guru tidak membicarakan dia kan seperti itu. Ya, awalnya Hmm. saya tidak percaya kan, tapi sekarang ini saya alami sendiri kan berhadapan dengan anak Betul tersebut. betul. Itu. Masya Allah, bagus sekali nih Pak. Jadi strategi yang tadi Bapak sampaikan terkait dengan segitiga restitusi ya untuk Ya, penanganan kasus tersebut, sepertinya ini sudah mengarah kepada perbaikan dan juga perubahan mungkin ya dari sikap dari si siswa A ini gitu ya. Terlebih lagi juga tadi dikaitkan juga dengan keyakinan kelas ya, keyakinan jadi disadarkan kembali, diingatkan kembali terkait dengan keyakinan kelasnya. Dan itu juga sudah strategi yang sudah sangat bagus sekali untuk nanti bisa disampaikan ataupun dilaksanakan. Selanjutnya mungkin Pak terkait dengan tanggung jawab nih ya, karena tadi ada kekurangan perhatian ya dari orang tuanya mm, nih ya. Nah kira-kira untuk misalnya ya untuk untuk rencana aksinya ya untuk selanjutnya supaya lebih optimal lagi di dalam pemecahan masalah yang tadi di anak tersebut, kira-kira apa nih ya yang akan tanggung jawab apa kira-kira yang bisa Pak Yusnawan lakukan dalam kedepannya gitu ya dengan melihat temuan seperti itu. eh, saya akan koordinasi dengan wali kelas, Pak. Koordinasi dengan Betul. wali kelas untuk mengundang orang tuanya, Orang tua ya betul. orang tuanya untuk datang ke sekolah. Nah, di sana saya mungkin akan menyampaikan eh, perkembangan siswa tersebut, terutama dari sisi Hmm. penguasaan akademiknya, juga tentang eh, attitude-nya. Karena memang Hmm. dalam catatan BK juga eh, banyak eh, noktah merah kalau istilahnya ada ada Betul. ada catatan minor lah terhadap anak Mhm. tersebut. Nah, dan saya akan coba ngobrol dengan orang tuanya untuk lebih perhatian, Hmm. untuk lebih mendorong, membimbing proses pembelajaran siswa tersebut di rumahnya. Di rumahnya, betul. Hmm. Yang Nah, dengan kira-kira itu mungkin, Pak Nana. ya, rencananya kira-kira komitmen apa nih ya? Misalnya dalam waktu mungkin ya, kira-kira untuk nanti mengomunikasikan dengan wali kelas, kemudian juga melibatkan kehadiran orang tua mungkin ya untuk nanti bisa didialogkan dengan kondisi seperti itu. Kira-kira lini masanya kapan nih Pak untuk timelinenya Oke. ini Paling pelaksanaannya? paling telat minggu depan, Pak Nana, antara Senin atau Minggu depan Selasa ya? minggu Mhm. depan. Minggu Betul. ini saya akan gunakan untuk koordinasi dengan ketua program keahlian, juga dengan Mhm. guru bimbingan konselingnya terkait penanganan-penanganan yang eh, sudah dilakukan sebelumnya, ditambah dengan rencana strategi yang memang akan saya lakukan seperti itu, Pak Ana. Mhm. Baik, Hmm. Masya Allah. Terima kasih Pak Yusnawan. Saya juga mulai tercerahkan nih ya. Jadi ternyata memang kadang-kadang saya juga mendapati hal yang sama mungkinnya ketika di sekolah gitu ya ataupun di kelas. Hmm. Jadi apa yang tadi disampaikan ya gagasan, ide serta Ya, strategi pemecahan masalah dari kasus yang mungkin nanti akan saya juga dapatkan, saya juga sangat tercerahkan. Jadi mudah-mudahan ini bisa saling menguatkan satu sama lain Pak Yusnawan. Terima kasih ya juga Pak untuk Anang. saling
Ya, terima Berbaginya kasih. ini Masya Allah nih. Ya, terima kasih Pak Nang. Ini saya juga Mm-mm. semakin terkuatkan ini rencana saya mengenai Mm-mm. masalah ini dari Pak Anang sudah semakin menguatkan bahwa Mm-mm. apa yang akan saya lakukan ini memang harus benar-benar saya lakukan dan saya tidak ragu lagi sekarang Pak Anang setelah Betul, berdiskusi betul. dengan Pak Anang. Baik, Alhamdulillah terima kasih. Jadi mudah-mudahan nanti dalam proses pembelajarannya anak-anak bisa lebih nyaman lagi dan kita yang Amin. ya melaksanakan coaching ini memang mudah-mudahan bisa Ya, menjadi jalan ya Bu ya, menjadi jalan Pak Yusnawan untuk kita ya. bisa memperbaiki apa yang mungkin sebelumnya kurang baik. Ya seperti itu. Pak Yusnawan, mohon maaf nih untuk kesempatan hari ini mungkin sampai sini dulu ya, karena kebetulan udah waktu Iya. sholat ini ya. Oh Insya iya. Allah mungkin kita dilanjutkan lagi. Saya juga menunggu progres nanti seperti apa nanti progres dari rencana aksi yang akan nanti dilaksanakan. Mudah-mudahan sekali lagi saya berharap adanya perubahan yang nyata mungkin ya yang nanti didapatkan oleh orang-orang yang terlibat untuk penyelesaian masalah tersebut. Amin. Terima kasih Pak Anang. Mohon maaf nih Ya, waktunya sudah sama-sama Pak saya Yusnawan. ganggu ya. Insya Allah, insya Allah. Terima kasih Terima sama-sama kasih. Pak. Ya, Ya, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah. Keren-keren, sip-sip-sip. Pak Yusnawan dan Pak Anang, tadi proses coachingnya eh, sangat bagus sekali kalau menurut saya sudah saling menguatkan dan lebih mantap sepertinya. Baik, kita akan melaksanakan refleksi dahulu ya kepada Pak Anang dahulu. Mohon maaf, Pak Yus sebentar ya. Iya. Pak Anang, Pak Iya, Anang, Bu. kita berefleksi sebentar nih. Tadi pada saat coaching berlangsung, kira-kira Hmm, indikator, jadi Pak Anang itu kan melakukan proses coaching itu kan ada yang ingin dikembangkan, yaitu tadi betul, kehadiran betul. penuh. Nah, pada saat Betul. proses coaching tadi, apakah indikator tadi sudah tercapai atau belum? Eh, apa yang saya rasakan ya Ibu ya dari praktik tadi ya dari praktik ini sebenarnya mudah-mudahan sudah mulai muncul Bu ya sudah cukup lumayan muncul dari indikator yang memang diharapkan dari kompetensi coaching ini yaitu kehadiran penuh. Saya sudah berupaya untuk bisa menghadirkan ya jiwa, raga dan juga emosi sosial saya untuk bisa mendengarkan apa yang menjadi curhatannya Pak Yusnawan tadi ya sehingga mencoba untuk menetralisir ya emosi-emosi yang lainnya dan memang fokus Mhm. untuk mendengarkan ya sekaligus juga mengantarkan kira-kira seperti apa baiknya dalam penyelesaian masalah yang tadi dikemukakan oleh Pak Yusnawan. Hmm. Iya, betul sekali. Dan saya juga Mhm. sepakat sih dengan Pak Anang. Memang Pak Anang Mhm. terlihat sekali kehadiran secara penuh pada saat proses coaching barusan. Dan terlihat juga Pak Anang ada menanggapi dengan baik pernyataan-pernyataan dari Pak Yusnawan sebagai coach. Kemudian dengan gestur juga terlihat juga sering mengangguk, kemudian mencatat catatan-catatan kecil terkait pernyataan yang disampaikan, kemudian merespon dengan baik. Jadi sepertinya tidak hanya kompetensi kehadiran penuh saja yang sudah dikembangkan oleh Pak Anang pada proses coaching tadi, tapi Pak Anang juga sudah mengembangkan kompetensi untuk mendengarkan secara aktif, di mana Pak Anang terlihat tidak pernah menyela pembicaraan yang dilakukan oleh Pak Yusnawan. Kemudian Pak Anang juga terlihat bisa mengontrol diri untuk tidak Mhm. memberikan solusi dan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik nih. Udah keren terlihat juga tuh kemampuan keterampilan Pak Anang untuk memberikan pernyataan-pernyataan yang menggali terkait pada permasalahan yang dihadapi oleh Pak Yusnawan gitu. Kemudian dari segi alur tirta, kalau menurut saya alur Mhm. tirtanya sudah secara runut terlihat sekali di mana dari pada tahap tujuan sudah disampaikan, kemudian mengidentifikasi masalah juga sudah terlihat, tercermin, rencana aksi juga ditanyakan, bahkan dikuatkan dengan konkretnya seperti apa. Kemudian pada saat tanggung jawab, Pak Anung juga sudah menanyakan pada Pak Yusnawan bagaimana komitmennya untuk selalu melaksanakan rencana aksi itu dengan baik. Baik, aduh, terima kasih sekali nih, luar biasa proses coaching hari ini. Nah, Iya. sedikit saja nih, kompetensi apa lagi kira-kira yang ingin dikembangkan oleh Pak Anang? Kalau menurut saya sih dari 3 kompetensi itu sudah ada. Hanya mungkin Mhm. lebih spesifiknya lagi selain Mhm. kehadiran penuh.
yang ingin terus dilatih oleh Pak Anang itu kompetensi yang mana lagi? Paling untuk ke depannya Ibu ya, ketika Iya, nanti ada praktik ataupun nanti ketika ada temuan-temuan, yang mudah-mudahan saya juga bisa lebih menebalkan lagi untuk kompetensi eh, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Ibu. iya. Jadi ya Oh, pemantik-pemantik pertanyaan sehingga mm, si coachingnya tadi bisa mengutarakan ide-ide gagasan-gagasan yang sejatinya menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Jadi mudah-mudahan nanti ditebalkannya nanti di kompetensi untuk tadi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang memantik untuk bisa mengungkapkan apa yang menjadi ide dan gagasannya. iya, Seperti itu. baik, ya, betul. Jadi yang ingin dikembangkan dan terus dilatih adalah pertanyaan pemantik yang berbobot dan Pemantik. sepertinya kita semua juga perlu ya selalu berlatih sehingga Betul. secara alami kita juga akan terkuatkan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memantik, yang menggali, yang mengajak coachnya untuk berpikir, menggali potensinya, menggali pengalaman yang sudah dilakukan oleh seorang coach untuk memperoleh solusi dari permasalahannya. Baik, terima kasih sekali nih. Hari ini proses coachingnya sangat menyenangkan. Mudah-mudahan kita semua dapat pembelajaran ya dari proses Ya. ini dan Amin, memang saya amin. juga dapat pembelajaran sekali dari komunikasi antara Pak Yusnawan dengan Pak Ana. Dan selanjutnya kita akan terus berusaha dan konsisten untuk menerapkan proses coaching ini di sekolah kita masing-masing, bahkan bisa dikembangkan juga di keluarga kita masing-masing ya, apalagi saya punya anak ABG juga nih. Sepertinya bisa digunakan proses coaching ini. Baik, terima kasih Bapak-bapak, teman-teman semua. Terima Sama-sama. kasih atas Sama-sama. kehadirannya. Sampai Sama-sama, Bu ketemu Dian. pada Pak Yusuf. kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Anang, Budian. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Pak warahmatullahi Yus. wabarakatuh, Pak Gimana Yu. bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah, sehat-sehat Pak. alhamdulillah. Tetap semangat ya. Insya Allah. Semangat. Nah, Pagi, sekarang pagi, pagi. iya Apa harus gigi? eh, harus tetap pagi semangatnya harus semangat membara kan. Mantap. Iya, Kita kan hari ini akan melaksanakan praktek coaching ya, praktek coaching untuk salah satu bentuk demonstrasi kontekstual kita kan seperti itu. Nah, hari ini sebagaimana yang sudah kita sepakati bersama bahwa Pak Anang sebagai coachnya ya, Pak Ibu Dian sebagai Betul. coachnya ya. Betul. Nah, saya mungkin mohon maaf nih Pak Budian akan ada titik berat nih ke Ibu Dian. Karena Budian akan memimpin jalannya coaching ini. Nah, Mhm. dari 3 kompetensi inti seorang coach, kira-kira apa yang menjadi titik perhatian penuh Ibu Dian dalam melaksanakan kegiatan coaching ini? Iya, begini Pak Yus, untuk kegiatan coaching ini, sebetulnya coach itu kan punya 3 kompetensi ya, Ya, kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif, dan pertanyaan pemantik. Nah, yang ingin saya kembangkan di sini adalah mendengarkan penuh. mm-mm. Itu dulu yang ingin digali dan diobservasi Ya, untuk proses coaching hari ini. ya, sip. Ya, mudah-mudahan nanti meskipun serang titik berat Budian hanya ke 1 kompetensi, mudah-mudahan nanti pas pelaksanaannya tiga-tiganya Ya. bisa Iya, muncul karena kan itu sering kita tidak sadari kan. iya betul, Betul, betul. betul. Karena ketiganya harus ada sebetulnya ya Pak Yus. Mm-mm. Baik, untuk mengefektifkan waktu kita mulai saja ya. Baik, Pak baik. Anang, Budian, silahkan Bu Dian untuk melaksanakan kegiatan praktik coaching ini. Ya, baik. Terima kasih Pak Yus. Saya dulu atau Pak Anang dulu? Silahkan. Saya dulu aja ya. Iya, Pak Ya. Anang. Ya, Budian, sehat Budian. Alhamdulillah Pak Anang. Bagaimana Pak Anang Alhamdulillah. juga? Alhamdulillah sehat juga Bu. Aduh, gak apa-apa nih mengganggu waktunya sebentar nih. Nggak apa-apa. Kebetulan saya lagi senggang nih, ada jeda waktu mengajar. Kebetulan tadi saya sudah mengajar di satu kelas di 12 MIPA 1, jadi sekarang ada jeda
2 jam pelajaran bisa untuk Iya. berbincang-bincang dengan Pak Anang. Alhamdulillah. Terima kasih Bu untuk kesempatannya ini. Memang kita optimalkan waktu yang ada ya Bu ya, karena saya juga Iya. betul sedang senggang juga nih dan perlu kita diskusikan hal-hal yang memang apa yang menjadi kegalauan hati saya nih Bu. Oh, Pak Anang lagi Gak apa-apa ya? galau. Ya, Aduh. tapi ya memang galaunya saya bukan untuk hal yang pribadi, tapi memang berhubungan dengan kondisi yang ada di sekolah sih Bu. Gitu. Oh, karena artinya Gak apa-apa ya. ini ya rasa empatinya tinggi Pak Anang. Iya. Gini mungkin Ibu untuk awalan mungkin ya untuk awalan eh, saya kebetulan tadi pagi nih Bu, tadi pagi sebelum masuk ke kelas di mana saya mengajar tadi, memang ada 2 atau 3 orang nih datang ke saya gitu ya, datang secara pribadi. Beliau teman ini ya siswa ini memang ya sedikit mungkin curhat mungkin ya terkait dengan salah satu guru yang memang merasa kurang nyaman lah ya merasa kurang nyaman Hmm. karena mungkin ada hal-hal yang dirasakan mungkin tidak tidak mengenakan di hati anak-anak gitu ya karena memang beberapa perlakuan ataupun hal-hal yang sifatnya sedikit temperamen mungkinnya dari karakteristik dari guru tersebut sehingga memang mengarah kepada ketidaknyamanan peserta didik atau Hmm. murid tersebut untuk belajar seperti itu. Hmm. Sebenarnya saya sudah mulai mencoba untuk apa mencoba untuk menenangkan ya untuk menenangkan dan juga memberikan pengertian kepada anak tersebut tetapi memang si anak tersebut mengharapkan saya untuk bisa ikut membantu mungkin ya menyampaikan Hmm. apa yang mereka rasakan sehingga mereka bisa lebih efektif dan juga merasa lebih nyaman dalam proses pembelajaran yang memang diampu oleh guru tersebut. Nah, Oh kira-kira gitu. baiknya gimana ya Bu ya dengan kondisi Oh seperti ini? Saya sebagai iya. rekan sejawat yang memang dicurhati sama anak muridnya gitu. Jadi sebetulnya yang galau itu tidak hanya Pak Anang saja ya, jadi Iya, muridnya juga galau sebetulnya. Oke deh. betul. Nah, kira-kira harapan Pak Anang ketika kita lagi ngobrol atau diskusi seperti ini apa ya? Ya, saya berharap sih mudah-mudahan ada munculnya solusi ya, solusi yang mungkin bisa dijadikan sebagai alternatif untuk pemecahan masalah sehingga baik dari gurunya ataupun dari anaknya itu memang membangun komunikasi yang lebih baik lagi dan juga tadi ya, jadi kenyamanan anak-anak terutamanya dalam proses Mhm. pembelajarannya memang bisa terwujud gitu ya dengan Mhm. ya, saya mungkin memediasi mungkin ya memediasi Mhm. permasalahan yang mungkin dihadapi anak-anak dengan guru tersebut. Iya, jadi harapan Pak Anang ketika kita selesai diskusi ini harapannya bisa memediasi ketidaknyamanan murid dengan rekan Pak Anang di sekolah. Barangkali begitu ya Pak Anang ya. Betul, betul, ya. Baik. Nah, kira-kira nih berkaitan dengan kegalauan dari Hmm, anak didik Pak Anang tadi terkait pada sikap barangkali ya guru betul. tersebut atau kita bilang guru A mungkin ya. Nah, Ya, guru. eh, sebetulnya karakteristik guru A itu seperti apa sih dari sikapnya? Mm-mm. Memang secara umum sih saya sudah cukup lumayan lama Bu kenal dengan guru A Hmm. ini gitu ya. Hampir ya udah cukup lumayan belasan tahun lah. Cuman Hmm. memang karena bawaan karakter mungkin ya. Dan Hmm. juga memang tempaan pada saat memang karena memang backgroundnya dari pesantren Bu ya. Hmm. Dan pesantren memang identik dulu tuh memang dulu ya, bukan yang sekarang gitu. Memang dulu memang sedikit agak keras gitu ya, terutama Hmm. dalam memberlakukan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya hukuman gitu ya. Hmm. Seperti itu. Jadi memang tempaan itulah yang mungkin membuat karakter dari si guru A ini memang ketika tersulut dia tersulut ada Hmm. hal-hal yang mungkin tidak mengenakan, sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan aturan yang memang berlaku di sekolah tersebut. Nah, anak tersebut melanggar, nah itu memang Hmm. suka langsung menjadi pemantik untuk ya sedikit Hmm. ya memberikan mungkin secara verbal sih kebanyakannya tidak secara fisik sih. Cuman Hmm. itu juga yang membuat anak tersebut tidak nyaman seperti itu. Oh gitu. Jadi guru A ini mungkin memiliki karakter yang cukup tegas barangkali ya, Pak Anang Betul, ya, iya, dan iya. menjadi pemantik ketika ada aturan-aturan yang dilanggar oleh siswa sehingga Siswa. memunculkan sifat tegasnya itu sepertinya ya Pak Anang. Tapi di Betul. samping dari sikap tegasnya itu barangkali guru ini kan memiliki hal-hal yang baik. Nah, kira-kira hal-hal Iya. baiknya seperti apa? Justru betul dengan sikap tegasnya itu sebenarnya itu untuk anak-anak sendiri memang di sebagian ya, di sebagian Hmm. kelas itu memang merasa cukup terbantu gitu ya karena dengan Hmm. ketegasan tersebut memang untuk
kedisiplinan ya, untuk kedisiplinan Hmm. murid itu memang sangat terbantu gitu ya. Cuman Mhm. memang ketika tadi ya, ketika terjadilah mendapatkanlah misalnya si guru A ini mendapatkan ada pelanggaran dari siswa tertentu, itu memang suka jadi pemantik gitu ya. Suka jadi Mhm. pemantik dan memang itu yang mungkin suka atau tidak suka mungkin ya saya rasakan memang perlu juga ada perbaikan mungkin dari guru tersebut untuk supaya lebih memanage emosi dan juga ya memanage supaya tidak temperamen lah seperti itu kayaknya. Iya. Nah, tadi kan Pak Anang sudah menyampaikan ingin menjadi mediator kan Betul, betul. untuk anak terhadap guru A ini dan tadi sudah menyampaikan juga ada beberapa langkah yang sudah dilakukan ya. Kira-kira Mhm. pernah tidak langkah-langkah apa saja gitu yang pernah dilakukan Pak Anang untuk memediasi antara anak dengan guru A ini? Iya. Sebenarnya alhamdulillah sih sudah saya sempat ngobrol ya. Karena Mhm. mungkin ini bukan sekali dua kali ya, saya juga pernah ngobrol gitu ya. Jadi saya coba ngobrol dengan guru A tersebut gitu ya. Karena Mhm. untuk yang anak-anak tadi sudah close ya, udah Mhm. selesai. Tinggal saya mencoba untuk memediasi dengan apa dengan gurunya ya. Memang saya secara pribadi sudah ngobrol Bu, sudah ngobrol secara komunikatif juga sudah intens gitu. Mhm. Terus kemudian ya alhamdulillah sih secara umum sudah mulai sedikit ada perubahan, cuman memang skalanya tadi gitu ya. Oh, Kalau melihat skala memang ya di antara 6 atau 7 lah. oh gitu ya. Jadi Di antara 6 atau 7 iya. memang saya juga dari beberapa pengalaman melaksanakan apa restitusi ya, Mhm. segitiga restitusi juga sudah coba saya terapkan ke guru A tersebut. Cuman memang betul ya perlu karena memang karakter ya, Iya. karakter bawaan dan memang perlu ada waktu dan juga proses mungkin yang perlu secara istiqomah ataupun ya, konsisten mungkin untuk dilakukan. Mhm. Iya. Jadi mungkin sementara sementara ini baru sempat ngobrol saja secara pribadi untuk memberikan saling menguatkan saja sih seperti itu aja Iya, Bu. iya betul. Jadi baru baru dalam tahap perbincangan, ngobrol dari hati ke Betul. hati untuk saling menguatkan begitu ya Pak Anang. Kalau dilihat dari Mm-mm. skalanya pun masih di skala 6 dan 7 ya. Nah, Mm-mm. harapan Pak Anang nih supaya Mm-mm. terjadi perubahan dari karakter atau sikap guru A ini harapannya ada pada skala apa nih? Skala berapa begitu? Iya, setidaknya ada ke 8 atau ke 9 ya Bu ya. 8 Saya atau 9? mm-mm, meskipun Hmm. memang nggak sampai 10 ya karena memang Hmm. bawaan karakter sih memang nggak bisa Iya, ujuk-ujuk gitu ya iya datang untuk betul. langsung berubah gitu. Setidaknya lah Betul. keluhan-keluhan yang disampaikan tadi dengan beberapa yang disampaikan sama murid tersebut setidaknya berkurang terminimalisir lah keluhan tersebut sehingga mereka ya kita orientasi pembelajaran kita kan memang membuat mereka nyaman ya untuk belajarnya dan juga Iya, lebih efektif gitu ya untuk iya, menyerap informasi dan juga ilmu yang disampaikan oleh guru tersebut. iya. Nah, rencananya nih, apa yang akan Mm-mm. dilakukan Pak Anang untuk meningkatkan posisi dari 6 atau 7 tadi ke 8 9? Mm-mm. Paling awalan mungkin ya Bu setelah tadi saya Ya. coba ngobrol dan itu sudah ada sebenarnya ya sudah ada perubahan sebenarnya cuman memang belum optimal paling nanti saya coba ngobrol dengan wakase kurikulum mungkin Ibu ya wakase kurikulum Ya. nih supaya nanti bisa menjadi menguatkan lah saling menguatkan saya sebagai rekan sejawatnya juga rekan dan juga nanti wakase kurikulum yang nanti mungkin memberikan metode pembelajaran yang baru mungkinnya yang bisa Mhm. membuat si anak tersebut merasa nyaman ya mungkin seperti halnya pembelajaran berdiferensiasi mungkin ya takutnya Mhm. ketidaknyamanan anak ini karena mungkin preferensi dan juga kebutuhan belajarnya mungkin yang berbeda-beda dan mungkin si Mhm. guru tersebut masih terlalu fokus dengan apa yang menjadi keyakinannya dalam proses pembelajaran. Kayaknya Mhm. seperti itu sih. Oh Kemudian iya. kalau seandainya nanti juga saling menguatkannya sama wakasi kurikulum ya untuk di guru, nanti juga saya coba ke kepala sekolah mudah-mudahan nanti Mhm. bisa juga membantu saya untuk bisa memediasi. Iya, jadi rencananya Pak Anang akan berkolaborasi dengan Wakase Kurikulum, kemudian dengan kepala sekolah ya, untuk sedikit Betul, demi betul. sedikit menguatkan dan apa ya, mengimbaskan atau memberikan pencerahan barangkali ya ke guru A ini supaya lebih lebih memperhatikan muridnya lah, ya lebih Betul, berpihak betul. pada murid begitu. Duh, bagus sekali tuh rencananya. Nah, sekarang Mhm, agar rencana Pak Anang itu dapat berjalan on the track, mhm, step by step, sesuai dengan apa yang sudah terjadwalkan oleh Pak Anang, kira-kira apa atau siapa yang bisa menjadi apa ya pengingat Pak Anang untuk menjaga mhm, komitmen Pak Anang itu? mhm. Ya.
paling saya coba ya berkomitmen mungkin Bu ya untuk diri saya sendiri mungkin ya akan saya Ya. coba menjaga komitmen mudah-mudahan di seminggu inilah di seminggu ini saya akan coba mengomunikasikan apa yang menjadi temuan ya apa yang menjadi temuan yang kita diskusikan hari ini saya coba untuk bisa mempraktikannya nanti mengkomunikasikannya langsung ke kurikulum ya ke Mhm. wakase kurikulum dan juga ke kepala sekolah dan mudah-mudahan sekali lagi saya juga berharap sih karena mungkin preferensi belajar siswa itu memang berbeda-beda saya mudah-mudahan mengusulkan juga nanti ke pihak sekolah untuk ada upgrading mungkin untuk guru-guru Ya. ya untuk upgrading ada laksanakan mungkin in-house Mhm. training ataupun ya workshop-workshop tertentu Mhm. lah yang memungkinkan bukan hanya si guru A ini yang tercerahkan nantinya Iya. itu jadi mudah-mudahan nanti bisa membangun ekosistem baru dengan tadi pembelajaran yang mungkin berdiferensiasi dan juga Iya. yang tadi ya yang kompeten atau pembelajaran sosial emosional itu bisa dapat jadi sehingga semuanya bisa mendapatkan pencerahan yang sama dari pemantik dari si guru A ini lah gitu Iya, kayaknya. sip. Keren tuh rencananya. Ditambah dengan apa ya akan memberikan atau memberikan ide kepada pemangku kebijakan untuk mengadakan IHT ya, in-house training atau Hmm. workshop semacamnya sehingga permasalahan ini bisa memotivasi untuk mengembangkan tadi keterampilan guru untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, di antaranya tadi Hmm. pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional ya. Ih, keren banget Betul. tuh Pak Anang ya. Hmm. Mudah-mudahan rencananya bisa terlaksana dengan baik, Amin, amin. istiqomah dan tetap semangat ya Pak Anang. Jangan galau terus Insya Allah dong. Bu. Hmm. Baik nih, rencananya kira-kira akan dilaksanakan kapan? Ya mudah-mudahan untuk komunikasi ke Wakasa kurikulum dan juga kepala sekolah mudah-mudahan di minggu ini Bu ya Insya Allah Minggu dan ini. mudah-mudahan nanti ketika ada jeda waktu mungkin leluasa gitu ya untuk nanti bisa menyisipkan di kegiatan tadi usulannya terkait dengan in-house training ataupun workshop mudah-mudahan bisa di semester depan lah mungkin bisa dilaksanakan Iya, aduh, nanti sama saya jadi sekolah. nggak sabar nih nunggu semester depan. Nanti kita ngobrol lagi ya. Ingin tahu saya gimana Siap. nih progresnya seperti apa gitu ya, Mm-mm. Pak Anang ya. Oke deh. Siap Bu Aduh, Dian terima maaf kasih nih. banyak nih Iya, sudah ini sangat saya sudah tercerahkan harus Masya masuk ke Allah ini. kelas. Oh iya. Iya, Ya mohon maaf baik, Bu, iya, terima iya. kasih Tapi sedikit untuk sedikit kesempatannya. saja, sedikit Mm-mm. saja Pak Anang. Kira-kira apa yang Pak Anang dapatkan setelah kita berdiskusi ini deh? Mm-mm. Saya, alhamdulillah nih, saya dari diskusi yang kita laksanakan hari ini sudah sangat tercerahkan ya. Dan mudah-mudahan ini berdampak nih untuk saya pribadi nih Bu. Jadi ternyata memang arahan yang barusan Ibu sampaikan dan juga sekaligus penguatan ini mudah-mudahan bisa saya langsung optimalkan. Terlebih di alur tertayang tadi ya Bu ya, yang tanggung Iya. jawab ini ya mudah-mudahan di 1 minggu ini saya akan coba untuk berkomitmen ya dengan apa yang tadi saya sampaikan. Lalu selanjutnya mudah-mudahan bisa terdengar apa yang saya usulkan nanti sama Bapak Kepala Sekolahnya sehingga turun kebijakan terkait dengan program yang saya usulkan tadi. Amin ya rabbal Iya, alamin. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang diharapkan ya Pak Anang. Aduh, iya, maaf nih, amin, amin. saya sudah harus masuk ke kelas lagi Pak Anang. Mm-mm. Bukannya tidak Iya, senang ya dengan Pak Anang. Aduh, saya senang sekali berbincang dengan Pak Anang. Barangkali nanti di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi siap. semester Buat, depan. Sudah tidak ya, sabar amin, saya amin. ingin mendengar progresnya. Progresnya ya. Iya, Siap, siap. Terima kasih Bu baik Dan untuk deh. Iya, kesempatannya. sama-sama. Mudah-mudahan waktu yang telah diinvestasikannya ini berharga juga untuk saya dan juga terutama untuk memecahkan tadi ya permasalahan yang saya dapatkan dari anak-anak. Mudah-mudahan juga Iya, menjadi iya solusi. sama-sama Pak Anang. Ya. Makasih ya. Maaf ya, Sama-sama, Bu ditinggal Dian. dulu. Ya, ya, Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sip. Keren. Nah, baik. Aduh, kita bahas Pak Anang Tadi kecampur. sudah saya amati dari awal sampai akhir proses diskusi antara Budian sebagai coach dan Pak Anang sebagai coach. Ini saya ke Budian nih. Sebelum Iya, saya menyampaikan baik. beberapa hal, kira-kira kompetensi yang ditargetkan tercapai tidak? Alhamdulillah, Pak Yus. Menurut saya sudah cukup tercapai, di mana saya tadi berusaha mengendalikan diri untuk selalu mendengar apa yang dikatakan Pak Anang sebagai coach saya, tidak harus sesegera mungkin memberikan solusi atau memberikan pendapat, kemudian tidak serta-merta memotong pembicaraan,
Nah, menurut saya hal-hal seperti itu sudah bisa saya kendalikan. Jadi ketika proses coaching berlangsung barusan dengan Pak Anang, alhamdulillah adanya peningkatan pada kompetensi mendengar secara penuh yang dimiliki oleh saya. Oke. Kalau saya berpandangan lain, Budian bukan hanya kompetensi itu yang tercapai, juga ada kompetensi yang lainnya yang dicapai oleh Budian. Budian Oh, begitu luar biasa alhamdulillah. mengeluarkan ataupun mengemukakan pertanyaan-pertanyaan pemantik sehingga Pak Anang bisa dengan terbuka menyampaikan berbagai macam gagasan-gagasannya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini. Itu Oh, yang begitu ya, pertama. Pak Yus. Mm-mm. Alhamdulillah. Nah, yang kedua, alur Tirta saya lihat sudah secara sistematis ya, secara sistematis itu terpenuhi dilakukan oleh Budian, mulai dari proses menanyakan tujuan diskusi atau tujuan coachingnya, kemudian mengidentifikasi apa-apa yang dilakukan oleh Pak Anang, kemudian menanyakan juga terkait dengan rencana aksinya, sampai pada menanyakan terkait dengan komitmen dari si Koci untuk melaksanakan gagasan-gagasannya. Saya sepakat dengan keyakinan Budian bisa mengendalikan diri untuk tidak memberikan solusi Solusi. kepada Koci yang mengemukakan sendiri solusinya. Eh, Kemudian terakhir nih, pertanyaan Ya, dari saya Hmm. untuk Budian dan juga Pak Anang selaku Koci. Hmm. Eh, Kebermanfaatan yang dirasakan setelah melaksanakan kegiatan praktek coaching barusan itu seperti apa? Hmm. Mangga, Pak Anang dulu. Ya, Masya Allah ini ya. Jadi Eh, fasilitasi dengan coaching ini ya, dengan pendekatan coaching ini sudah sangat eh, tercerahkan ya Pak ya saya. Cukup lumayan berdampak terutama dalam diri pribadi gitu ya. Jadi ketika tadi Ibu Dian menyampaikan, mengarahkan, menghantarkan saya untuk terus berpacu memunculkan solusi dan juga gagasan-gagasan baru, ternyata itu dengan pemantik-pemantik pertanyaan yang disampaikan Bu Dian itu dengan sendirinya itu natural gitu datang gitu ya. Jadi memang eh, pendekatan coaching ini mudah-mudahan ini bisa kita biasakan gitu ya. Jadi tidak menggurui, tidak menyuapi ya berbagai macam solusi yang disampaikan oleh coachnya, tapi justru memang betul menghantarkan apa yang menjadi solusi gagasan itu datangnya dari coach tersebut. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita Hmm. optimalkan di dalam keseharian kita Iya, dalam sip. pembelajaran. Saya sependapat sekali dengan Pak Anang, Pak Yus. Banyak sekali kebermanfaatannya pada proses coaching ini ya. Terutama prinsip kemitraannya ini. Karena coach dan coach ini kan adanya kesetaraan, jadi tidak ada yang merasa lebih pintar, tidak ada yang merasa lebih ahli. Bahkan seorang coach itu bisa memfasilitasi untuk mengembangkan, untuk mengajak lebih berpikir, memberdayakan coachingnya untuk mengetahui solusi yang akan diambil pada saat permasalahannya. Gitu. Sangat mencerahkan sekali dan kalau ini sering dilatih, sering dilakukan, maka kita lama-kelamaan akan memiliki 3 keterampilan yang dimiliki oleh coach. Dan proses coaching ini tidak hanya harus kita dengan murid saja, tapi bisa juga kita terapkan pada keluarga kita juga bisa, pada anak kita, pada saudara kita gitu. Setiap ada permasalahan sepertinya proses coaching ini sangat tepat karena yaitu tidak menggurui, tidak melabeli, dan tidak menilai atau menjanji. Ada kesetaraan dan memberdayakan. Begitu Pak Yus. Sepakat Pak Anang, Budian, memang proses coaching ini tadi yang saya sampaikan kemitraannya yang ditonjolkan. Tidak ada yang tidak bukan coach yang lebih pintar dibandingkan dengan coach, tetapi di sini kita ada egaliter, kesetaraan antara coach dan coach itu saling mengisi sama lain. Dan itu saya amati sudah nampak di percakapan di praktek coaching antara Budian sebagai coach dan Pak Anang selaku coach. Alhamdulillah. Baik, kita akhiri ya sesi kita praktek coaching kita pada sesi ini. Ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Anang dan Ibu Dian dan kita senantiasa bisa meningkatkan kompetensi
profesionalisme kita. Nah, salah satunya dengan senantiasa berlatih terus terkait dengan praktek coaching ini di proses pendidikan yang di sekolahnya masing-masing atau di unit kerjanya masing-masing. Terima kasih Bu Dian, Pak Anang. Sama-sama. Sama-sama Kak. Sama-sama Pak Sama-sama. Anang. Assalamualaikum warahmatullahi Pak wabarakatuh. Yus. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.